Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Putri Anissa Fitri. Di sini kita akan membahas tentang modul 7 yaitu VLAN trunking. Nah, di sini kita sudah masuk ke modul 7 yaitu VLAN trunking. Nah, di sini ada pengertian VLAN. VLAN atau yang disebut Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch secara fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah, sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, selanjutnya ada Allowed Trunk. Allowed Trunk adalah Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tanging 802.1Q. Nah, lalu dengan perintah switch port trunk allowed VLAN, Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi trafik untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, sehingga default trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN menggunakan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Lalu di sini ada keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan, gitu ya teman-teman, pengertian dari allowed trunk. Lalu di sini ada protokol trunk. Apa sih protokol trunk itu? Itu adalah ESL. Atau ESL ini adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahuluan dari 802.1Q telah atau sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Nah, di sini ada IEEE 802.1Q adalah encapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Nah, di sini ada Dynamic Trunking Protocol atau Dynamic Trunking Protocol ini bisa disingkat menjadi DTP ya teman-teman. Ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau access port secara dinamis. Nah, di sini ada Dynamic Trunking Protocol merupakan Cisco proprietary protocol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi DTP tidak akan kita gunakan pada switch lain yang bukan switch Cisco ya teman-teman. Lalu di sini secara default DTP sudah aktif pada port switch Cisco dan konfigurasi pada mode dynamic auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Nah, di sini ada dynamic auto. Nah, di sini itu switch 1 ya teman-teman, dan di sini adalah switch 2. Jadi kalau kita temukan dynamic auto dengan dynamic auto, itu hasilnya bakal akses. Tapi kalau dynamic auto sama dynamic desirable atau trunk, itu hasilnya bakal trunk juga teman-teman. Kedua switch 2 ini itu akan menghasilkan trunk ya teman-teman. Tapi kalau dynamic auto sama akses itu bakal akses. Nah, dynamic desirable sama dynamic auto itu akan terang seperti
pada kolom ini ya teman-teman. Hasilnya akan terang. Nah, tapi kalau terang sama akses itu akan limited connectivity atau tidak bisa menyambung lah teman-teman. Nah, seperti ini akses dan terang itu tidak akan menyambung atau limited connectivity gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke tagged and untagged. Di sini tagged adalah data diberi tag atau penanda VLAN. Jadi perangkat bisa tahu data itu berasal dari VLAN mana. Biasanya dipakai di port terang karena membawa banyak VLAN sekaligus. Nah, di sini ada pengertian untagged juga, atau data tidak punya tag. Karena di sini ada un itu tidak ya teman-teman. Jadi di sini data tidak punya tag, jadi dianggap sebagai bagian dari satu VLAN saja. Biasanya VLAN default. Ini umumnya di port access yang hanya dipakai untuk satu VLAN gitu ya teman-teman. Pengertian dari untagged dan pengertian dari tagged dan untagged. Nah, di sini ada native VLAN. Native VLAN itu adalah VLAN khusus di port terang yang mengirim data tanpa tag atau untagged tadi. Artinya, kalau ada data yang lewat terang tapi tidak punya label VLAN, maka data itu otomatis dianggap berasal dari native VLAN. Biasanya, defaultnya adalah VLAN 1, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan fungsi utamanya supaya perangkat yang tidak mendukung tagging tetap bisa berkomunikasi. Tapi juga harus hati-hati karena kalau salah konfigurasi bisa menimbulkan masalah keamanan. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita ada membahas perbedaan antara switch layer 2 dan layer 3. Data link di layer 2 itu berfungsi mengirimkan data dalam satu jaringan lokal atau LAN menggunakan MAC address dengan unit data berupa frame bekerja melalui perangkat seperti switch yang menentukan tujuan berdasarkan MAC table serta mendukung fitur seperti VLAN dan switching. Sedangkan layer 3 atau network berfungsi menghubungkan dan mengirim data antar jaringan yang berbeda menggunakan IP address dengan unit data berupa paket. Bekerja melalui router atau layer 3 switch yang menentukan jalur terbaik menggunakan routing table, serta mendukung proses routing, path determination, dan fragmentasi paket. Sehingga secara inti, layer 2 hanya menangani komunikasi lokal, sementara layer 3 memungkinkan komunikasi antar jaringan hingga ke internet gitu ya teman-teman. Nah, materi atau pembahasannya itu sudah beres ya teman-teman. Tadi kita sudah mengetahui apa itu VLAN, perbedaan layer 2 sama 3, juga tagged, untagged, lalu dynamic protokol. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasi ini, gimana cara VLAN itu bekerja di Cisco Packet Tracer. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan membuat topologi sederhana, yaitu 4 host atau 4 PC dan 1 switch. Di sini kita akan buat dulu terlebih dahulu ya teman-teman topologinya. Lalu sudah seperti ini kita sambungkan menggunakan kabel otomatis ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita akan memasukkan IP address pada masing-masing PC dengan menggunakan IP address kelas C. Nah, jika sudah semuanya memiliki IP,
Maka selanjutnya kita akan mengecek apakah mereka saling terkoneksi apa enggak dengan cara memberikan surat, tidak dengan cara ping ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke mode simulation. Kita geser terlebih dahulu. Lalu kita dari PC 0 ke PC 3. Kita play. Kita tunggu sampai dia successful. Sini dari switch itu akan membroadcast ke seluruh PC yang ada. Nah, kenapa di PC 2 dan PC 1 ini ada tanda X? Dikarenakan mereka bukan tujuannya, tapi tujuannya itu adalah PC 3. Jadi, ketika di broadcast, di PC 1 dan PC 2 itu tidak menerima dikarenakan mereka bukan atau alamat IP-nya bukan mereka gitu loh. Nah, dari PC 3 itu akan kembali ke switch. Lalu dari switch ini itu diproses lalu dikembalikan ke PC 0 dan hasilnya successful. Begitu ya teman-teman. Itu tandanya kita sudah berhasil atau PC 0, PC 2, PC 1, PC 3 ini sudah terhubung ya teman-teman. Nah, setelah semuanya terhubung, kita masuk ke switch. Tapi sebelum kita masuk ke switch, di sini itu ada bedanya teman-teman. Kita akan membedakan di sini itu adalah wilayah guru dan di sini adalah wilayah siswa. Jadi sebelumnya kita tandai dulu bahwa di sini ada guru, VLAN-nya itu VLAN 2. Kita masukkan VLAN-nya itu atau IP address-nya yaitu 192.122.1 dan .1/24. Nah, selanjutnya di sini ada siswa. Lalu VLAN-nya itu 3 ya teman-teman, VLAN 3. Kita masukkan IP address-nya. /24. Biar tidak menghalangi, kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke switch. Lalu kita akan masukkan VLAN-nya ya teman-teman. VLAN. Kita enter, lalu di sini kita masukkan perintah yaitu enable. Lalu config terminal. Nah, setelah config terminal ini kita tulis VLAN 2 atau kita ketik VLAN 2 lalu tulis name. Nah, dikarenakan VLAN 2 di sini adalah guru, maka kita tulis guru name-nya. Lalu kita masuk ke VLAN 3. Nah, kita tulis lagi name. Nah, name dari VLAN 3 itu adalah siswa. Jadi kita masukkan ya teman-teman siswa. Setelah ini kita exit. Nah, setelah kita exit atau ininya berubah menjadi config, kita tinggal interface teman-teman. Interface range FA 0/1, FA 0/2. Nah, setelah kita interface, itu kita tinggal tulis atau tinggal ketik switch port. Port mode akses. Nah, di switch port mode ini ada dua, yaitu mode akses dan mode trunk. Nah, sebelumnya kita pakai mode akses terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah kita masuk ke mode akses, kita tulis lagi switch port akses VLAN 2. Nah, setelah ini kita exit saja teman-teman. Nah, setelah di exit, kita kembali lagi ke interface range. Interface range FA. Nah, di sini yang membedakan itu FA 03 atau yang bagian sini ya, teman-teman. 03, FA 0/4. Nah, setelah gini kita masuk lagi ke switch port mode akses. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke switch port
akses VLAN. Nah, di sini VLAN-nya memakai VLAN 3 ya, teman-teman. VLAN 3. Nah, setelah ini kita exit. Nah, setelah di exit, kita harus melihat atau kita bisa melihat VLAN dengan cara do show VLAN brief. Atau di perintahnya itu do show VLAN brief ya. Kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman bahwa yang guru itu aktif, yang siswa juga aktif ya teman-teman. Nah, setelah ini kita keluar. Nah, itu kita sudah melihat bagaimana VLAN bekerja. Tapi ini hanya satu topologi atau satu jaringan. Gimana kalau dua jaringan? Nah, selanjutnya kita akan membuat dua topologi jaringan. Kita buat terlebih dahulu jaringannya. Sama seperti ini jaringannya teman-teman. Terdiri dari satu switch dan 4 PC. Sini saya akan membuat terlebih dahulu jaringannya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sambungkan lagi ya teman-teman. Sambungkan lagi kepada switch-nya. Nah, setelah semuanya disambungkan, kita masukkan lagi IP-nya. Nah, maaf ada kesalahan sedikit ya teman-teman. Harusnya setelah kita CLI, PC ini itu harusnya diganti IP-nya menggunakan VLAN ini. Kita ganti ujungnya ya teman-teman. .1. Lalu di sini juga itu kita ganti ya teman-teman, dikarenakan ini kan VLAN siswa. Nah, setelah gini kita masukkan VLAN atau kita masukkan IP address-nya. Yang daerah sini itu sama dengan daerah sini. Atau biar kita nggak bingung, saya akan mewarnainya biar kita semua paham dan tidak bingung. Kenapa ini bisa gini, kenapa itu bisa gitu. Kita warnain yang sebelah sana dengan warna biru. Yang guru kita warnain dengan warna biru ya teman-teman. Nah, ini guru. Lalu kita warnain yang siswa dengan warna pink. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak bingung. Ini barisan guru dan ini barisan siswa. Kita beri tanda terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah gini, kalian pasti paham. Kalian pasti tahu kayak, oh ini siswa, oh ini jaringan guru gitu ya. Nah, setelah saya beri tanda, di sini kan kita belum memasukkan IP ya. Kita masukkan IP ini disamakan dengan ini. Dan yang pink disamakan dengan yang pink. Kita masukkan ya teman-teman. Di sini kita melanjutkan. Kan di sini tadi baru sampai 1.2. Nah, di sini kita melanjutkan 1.3 ya teman-teman. Dan di sini itu melanjutkan 1.4. Titik 4. Nah, yang di sini kita melanjutkan ke IP 2.3. Dan di sini juga kita masukkan ke 2.4 ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita masuk lagi ke switch. Kita masuk ke mode CLI lagi teman-teman. Kita masukkan perintahnya sama seperti switch pertama. Nah, setelah kita CLI-kan tadi, itu di sini yang siswa juga aktif dan yang guru juga aktif. Nah, setelah ini kita sambungkan ya teman-teman. Kita sambungkan
Nah, setelah disambungkan, kita masuk ke switch 1 lagi ya, teman-teman. Lalu di sini kita enter. Setelah kita enter, kita masukkan interface range FA 0 per 0/5 ya, teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, kita masukkan switch port. Switch port mode trunk. Nah, karena tadi itu kita menggunakan mode akses, sekarang kita pakai mode trunk. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, itu tandanya kita sudah berhasil menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Lalu kita ke switch 2, lalu kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Interface Nah, di sini sudah ya teman-teman. Sudah nah, setelah kedua switch tersebut menyambung, ini kan baru dua topologi. Gimana kalau kita tiga topologi dan switchnya berbeda? Nah, di topologi ketiga kita akan menggunakan switch layer 3 ya teman-teman. Di sini kita buat terlebih dahulu jaringannya ya teman-teman. Lalu di sini kita pakai switch layer 3. Lalu di sini setelah ini kita sambungkan dari PC ke switch tersebut ya teman-teman. Nah, setelah disambungkan, kita masukkan IP lagi seperti tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk lagi ke switch. Kita masuk ke switch multilayernya. Lalu kita CLI seperti pada switch pertama dan switch kedua. Nah, setelah di CLI, itu terbukti bahwa guru dan siswa ini sama-sama aktif ya teman-teman. Lalu kita sambungkan dari switch layer 2 ke switch layer 3. Nah, di sini kita kayak tadi ya teman-teman. Udah interface range ini kita switch exit dulu. Nah, setelah config ini kita masukkan lagi interface range FA 0 per 0/5. Lalu di sini switch port mode trunk. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah menyambung seperti tadi. Lalu kita masuk ke CLI di switch layer 3, lalu kita ketik X terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menyambungkan antara switch layer 2 dengan switch layer 3. Namun di switch layer 3 ini ada perbedaan ya teman-teman, dengan menggabungkan dengan cara di switch layer 2 pertama dan kedua tadi ya teman-teman. Di sini kita akan tulis, setelah X tadi kita tulis interface range FA 0/5. Selanjutnya kita tulis switch port trunk encapsulation .1q. Nah, setelah itu kita ketik switch port mode trunk.
Nah, setelah tampilannya seperti ini tandanya kita masih belum selesai teman-teman. Kita ada langkah selanjutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan perintah switch port trunk allowed VLAN 2.3. Nah, di sini supaya jaringannya sama, di sini kita akan mewarnai lagi dengan warna biru yang berada di jaringan guru dan warna pink berada di jaringan siswa. Nah, di sini setelah seperti itu, kita akan mengirim surat dari PC 1 ke PC 4. Nah, bisa kalian lihat bahwa hasilnya successful ya, teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya Putri Anissa Fitri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.